Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah TKI Baitur Rahman Ibu Hajah Yunani Ningsih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ayah bunda, wali santri, karena saya biasa ngajar di pesantren jadi wali santri atau wali murid TKI Baitur Rahman, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Berbahagia sekali bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka nasihat menasihati, dalam rangka sama-sama belajar mendidik anak, parenting. Dan ini luar biasa. Mudah-mudahan ayah bunda semua, bapak ibu semua terus aktif ketika ada kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Karena apa? Terkoneksinya, ya, sinkronnya ayah bunda, bapak ibu semua dengan program sekolah menjadi atau salah satu ciri suksesnya dalam mendidik anak. Karena mendidik anak itu kerja sama-sama, bukan kerja pribadi. Sebagus apapun silabus, ya, sebagus apapun kurikulum, kalau wali muridnya, ya, ayah bunda tidak sinkron dengan sekolah, semuanya sia-sia. Makanya ayah bunda di semua rajin ngecek, ya, mungkin ada penghubung ada penghubung antara sekolah dan wali. Itu bapak ibu, ya, ayah bunda baca agar tahu sampai di mana perkembangan anak, dan nanti juga akan dibahas. Ayah bunda, bapak ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali berbahagia sekali karena saya juga orang tua, ya, punya anak seusia ayah bunda juga. Jadi sama-sama belajar, sama-sama saling menasihati. Pada pagi hari ini, ya, ada hal penting yang harus kita sama-sama ketahui ketika berbicara tentang pendidikan anak, ya. Harus sama-sama kita ketahui seperti apa sebenarnya apa yang harus kita lakukan terhadap anak-anak kita agar kita jangan sampai salah langkah. Ya, ada orang, ya, orang tua murid, orang tua santri menyekolahkan di sekolah yang bagus, ya, segudang prestasi, tapi kenyataannya tidak sukses. Kenapa? Salah satu sebabnya adalah tidak sinkronnya antara kegiatan rumah dan kegiatan di sekolah. Nah, ini harus kita pahami bersama-sama, harus kita luruskan, sehingga apa? Ketika ada kerjasama yang bagus antara pihak sekolah dan ayah bunda semua, ya, menjadi ringan. Karena apa? Suksesnya pendidikan anak itu banyak faktornya, ya. Prosentasinya juga bermacam-macam, ada di kelas sekolah, ada di rumah, ada di tempat bermain dan sebagainya. Dan prosentasi terbanyak adalah di rumah. Nah, ini yang penting karena memang rumah adalah madrasah yang paling utama bagi anak-anak kita, ya. Jadi rumah, jadi prosentasi terbesar dalam mendidik anak pada akhirnya ada pada ayah bunda semua. Jadi salahnya ada pemahaman pokoknya saya pasrah bongkoan ke sekolah, apapun yang terjadi saya mau sekolah, tapi di rumah lepas tangan. Ini yang keliru. Ini yang keliru. Makanya ayah bunda semua, bapak ibu sekalian dirahmati Allah SWT, mari kita sama bareng-bareng kita didik anak kita di sekolah dan di rumah. Ayah bunda sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ya kita pahami baik-baik sebagai orang tua, kita jangan overdosis ketika cinta kepada anak kita. Nah, ini banyak yang ada yang overdosis.
bahwa semua kebutuhan anak dipenuhi dari mainan, piknik, semua dipenuhi, tapi dia lupa ada yang paling urgen, ada yang paling mendesak. Hak anak adalah mendapatkan pendidikan secara maksimal, baik dunia maupun akhiratnya. Ini yang penting, dan akhiratnya yang penting. Jadi panjenengan ketika cintanya sama anak-anak, ya, itu jangan berlebih, jangan overdosis. Ingat, ada hak yang anak harus terima dari orang tua. Tidak sekedar dibelikan mainan yang banyak, tidak sekedar dibelikan uang jajan yang banyak, tidak sekedar dibahagiakan dengan piknik ke semua tempat kuliner, tidak. Tapi ayah bunda semua harus ingat, anak harus menerima haknya untuk diberi pendidikan yang layak. Ya, jadi itu pertama. Jadi jangan sampai ayah bunda kecewa di akhir nanti, ya, karena anak seusia TK ini adalah benih yang ayah bunda siapkan untuk masa depannya. Ya, kalau benihnya bagus, ayah bunda betul-betul benar cara ngopeni benihnya, ya, di kemudian yang akan datang anak-anak ayah bunda akan tidak kecewa. Yang kedua, ayah bunda sekalian dirahmati Allah SWT, sebagaimana tadi singgung, harus sinkron, ya, antara program sekolah dan program di rumah. Ayah bunda tidak mesti harus jadi guru, makanya tadi pentingnya buku penghubung dibuka, ya, pelajaran anak-anak sesekali dibuka biar tahu. Oh, misal contoh, ketika di meja makan, ayo Dek, doa makan seperti apa, kita bareng-bareng, adik yang memimpin, seperti itu. Jadi ini namanya sinkron, ya. Jangan pokoknya saya 100% pasrah bongkoan, sekolah seperti apa saya manut. Tapi di rumah anak-anak tidak punya ruang untuk praktek mengamalkan ilmu yang didapat dari sekolah. Sehingga apa? Anak-anak hanya mendapatkan teori tapi tidak memiliki kesempatan untuk mengamalkan di rumah. Nah, ini harus kita sama-sama pahami, ya. Sama-sama kita benar-benar menjadi orang tua yang telaten, greteh. Mentang-mentang di TK itu Baitur Rahman semua ilmu adab diajarkan, sudah selesai. Tidak begitu, harus sinkron. Jadi rumah adalah ruang praktik anak-anak ayah bunda untuk mengamalkan ilmunya ketika didapat di sekolah. Nah, ini jadi pentingnya. Jadi ayah bunda semua tidak mesti harus jadi guru, tidak mesti, tapi jadi partner bagi anaknya untuk mengamalkan ilmunya. Misalnya mau ke pasar goncengan atau dengan mobil, ayo Dek baca doa keluar rumah, ditalkin Bismillah, ditalkin seperti itu. Nanti lama-lama anak terbiasa. Nah, ini pendidikan yang benar. Karena apa? Sinkron di rumah sebagai tempat praktek ilmu yang didapatkan anaknya di sekolah. Ya, jadi dua hal ini penting. Ya. Pertama, tidak boleh overdosis ketika cinta kepada anaknya. Sayang harus, tapi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang benar, yang tepat harus ayah bunda berikan. Jangan sampai tidak berikan. Yang kedua, harus sinkron. Ayah bunda tidak harus jadi guru mengajarkan seperti guru-guru TK yang luar biasa, masya Allah, ya, dengan kita tingkat kesabarannya. Ini ayah bunda anaknya 2, 3 atau 1. Ustadz-ustadznya di sekolah menghadapi anak-anak panjenengan semua. Jadi ayah bunda catatannya, jangan bosan-bosannya membuka buku penghubung sehingga tahu apa yang diajarkan oleh gurunya di sekolah. Sehingga misalnya ketika makan, Dek, ayo coba, ayah pengen tahu atau bunda pengen tahu doa mau makan. Kalau tidak tahu, ditalkin bareng-bareng. Atau ketika mau ke pasar, mau pergi kemana, ditalkin, diajar, ayo Dek baca doa keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu alallahi wala haula wala quwata illa billah, seperti itu. Jadi tidak diajak tapi mengajak sama-sama mengamalkan, apalagi sebelum tidur.
syukur-syukur ya ayah bunda di rumah punya buku-buku cerita. Karena apa? Menurut penelitian, ketika anak-anak menjelang tidur itu alam bawah sadarnya mulai berpindah. Nah, saat itulah kita memasukkan cerita-cerita yang baik. Ya, makanya pentingnya ayah bunda semua ya, ketika sudah di rumah maksimalkan untuk anak. Maksimalkan untuk anak. Sebagai apa? Pendukung anak-anak ayah bunda di rumah mengamalkan ilmunya yang didapat di sekolah. Dua hal ini penting ya. Jadi sangat keliru ketika ada orang tua ya siswa pokoknya sekolahnya sudah bagus, sekolah Islam ya, kurikulumnya sudah oke, silabusnya sudah keren, pokoknya saya manut, tapi di rumah anak-anak tidak punya kesempatan atau mungkin tidak diarahkan. Nah, ini ayah bunda sekalian dirahmati Allah SWT, pentingnya sinkronannya ketika ada kegiatan seperti ini ayah bunda aktif ya, ayah bunda aktif. Ini demi apa? Masa depan putra putri ayah bunda yang akan datang ya. Berat, ya memang berat ya. Kalau sekedar membelikan mainan ayah bunda bisa di rumah, sekedar mengajak piknik, tapi ini yang berat karena ini tanggung jawab ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Kewajiban orang tua menyelamatkan keluarganya, salah satu di antaranya adalah putra putrinya. Ini hak putra putri ayah bunda semua adalah agar selamat dari neraka. Makanya tidak salah ketika ayah bunda sudah tahapan di antaranya adalah menyekolahkan di sekolah yang mengajarkan akidah, adab dan akhlak. Ini tahapan ayah bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ayah bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika sekolah sudah bagus kurikulumnya, ya ini penting sekali ya. Jangan sampai di rumah malah yang terjadi sebaliknya, anak-anak tidak melihat kondisi bagaimana yang ia dapat di sekolah, sehingga malah bingung anak-anak. Iya. Di sekolah diajarkan sholat, tapi di rumahnya dia tidak pernah melihat. Nanti ada bagaimana penjelasannya. Tapi di rumah dia tidak melihat, oh ayah bunda kok nggak pernah sholat ya. Jangan sampai terjadi. Insya Allah ayah bunda semua tidak begitu. Kenapa? Konsep atau prinsip belajar anak seusia TK adalah bagaimana ia melihat dan bagaimana ia mendengar. Nah, ini dua hal ini pokok yang putra putri ayah bunda semua lakukan di usia dini ini. Bagaimana ia lihat, bagaimana ia mendengar. Makanya jangan heran ya, putra putri panjenengan seusia sekarang sudah hafal lagu-lagu dangdutan karena dia mendengar. Jangan heran, karena kenyataan seperti itu. Terlebih lagi sekarang ya, paketan data versi YouTube murah sekali. Panjenengan ayah bunda atau ada wali murid yang lepas kontrol dari handphonenya, sudah 90% yang ia dengar, yang ia lihat dari YouTube. Masya Allah, hanya penting ayah bunda itu sinkron. Bagaimana yang harus dilakukan orang tua di rumah sehingga apa? Tidak mencemari ilmu yang didapat ketika di sekolah. Ini masalahnya ayah bunda sekalian. Jadi ketika di rumah tidak sinkron dengan sekolah, ilmu yang bagus di sekolah tercemar oleh orang tuanya sendiri yang tidak paham bagaimana seharusnya mendidik anak. Makanya acara seperti ini harus dihadiri. Kenapa? Berkaitan dengan teknis-teknis di rumah dalam mendidik anak. Ayah bunda, bapak ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua akan sia-sia, ya. Guru juga sia-sia, orang tua juga sia-sia, tidak ada kekompakan dalam pendidikan. Ya. Guru sudah membuat kurikulum yang bagus, silabusnya sudah sedemikian rapi. Orang tua ya sudah mengeluarkan biaya banyak, ya. Kemudian ya mungkin lagi sayang-sayangnya dipisah untuk sekolah. Nah, sederhana tapi berat. Orang tua konsisten ya, berat memang mengawalinya,
sampai ada kaidah memulai itu lebih berat daripada melanjutkan. Kalau kemarin belum terjadi sinkron antara sekolah, belum terlambat, kita mulai dari besok. Ya mulai besok, ya ketika keluar, ayo nak, ayo dek, kita baca doa keluar rumah. Begitu. Ayo dek makan bareng atau di rumah atau di restoran ya. Ayo dek sebelum makan kita doa dulu agar makanannya berkah. Jangan malah ketika berkumpul malah orang tuanya ngajak selfie. Nah ini karena orang tua milenial nih, ayah bunda seperti itu, insya Allah tidak ya. Jangan di depan anak bukannya ngajari atau mentalkin anaknya doa makan, malah ngajak selfie. Nah boleh, tapi jangan di depan anak sih, nggak apa. Kita tanamkan kebiasaan-kebiasaan baik pada anak. Kan apa? Prinsip belajar anak di usia dini adalah bagaimana ia lihat dan bagaimana ia mendengar. Ini harus ayah bunda pahami. Sehingga apa? Ketika berbicara pun yang baik-baik. Ya. Ketika berbicara pun yang baik-baik. Apa yang dia lihat? Bagaimana ayah bunda di rumah? Oh, waktunya adzan, ayah bundanya siap-siap sholat. Ya, pada maghrib saya melihat, oh ayah bunda kalau pada maghrib tilawah. Nah, seperti itu. Atau ketika di masjid misalnya yang bapak-bapak ngajak jumatan, ya, oh ayah saya kalau jumatan ngasih kotak infak. Nah itu jadi anak-anak dibiasakan melihat yang baik, karena konsepnya dua, anak-anak itu belajar bagaimana ia melihat dan bagaimana ia mendengar. Nah ini berat, tapi harus dicoba. Jangan lepas kontrol, karena memang ya itulah bedanya manusia dengan makhluk lain. Ada pengajaran, ya seperti tadi disinggung oleh Ibu Haja kepala sekolah, mendidik anak itu seperti kita menanam kacang panjang, ibu bapak ibu sekalian. Kalau tidak dikasih bambu yang tegak ke atas, nanti akan kemana-mana. Sayang boleh, tapi dikenalkan adab dan akhlak. Jadi ayah bunda, bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi pertama kuntinya adalah ada sinkron dan disiplinnya orang tua untuk memberikan contoh yang baik. Dalam hal apa? Karena melihat konsep belajar anak adalah bagaimana ia mendengar dan bagaimana ia melihat. Ya. Silahkan panjenengan punya hobi, tapi ketika di depan anak perlihatkan yang baik-baik. Di rumah punya jadwal sholat, perlihatkan, bukan dalam rangka mendidik. Ya. Berikutnya ayat bunda yang dirahmati Allah SWT, orang tua harus punya waktu untuk anaknya. Nah ini, sesibuk apapun kita, ya punya prioritas untuk anak kita, ya punya prioritas untuk anak kita. Dalam hal tadi mengarahkan anak-anak untuk mengamalkan ilmu yang didapat di sekolah, mentalkin doa-doa, mencontohkan cara makan yang benar. Ini saatnya. Insya Allah sesibuk apapun ayah bunda punya kerjaan, punya bisnis, ada saatnya di rumah bersama, punya waktu khusus bersama. Ya. Jangan sampai ayah bunda semuanya termasuk anak juga sibuk dengan handphonenya masing-masing. Nah ini dia musibah. Ya. Jadi ada saatnya semuanya free handphone. Untuk saya sendiri ketika mari semua bebas dari handphone maksudnya. Ya, anak-anak ya diajarkan ngaji, ya diajarkan terutama penting jangan ketinggalan untuk menemani putra-putri ayah bunda untuk belajar. Ini dia penting sekali untuk menumbuhkan kepercayaan diri. Ya, jangan ya tadi, wah sementing gurunya sudah bagus-bagus, terus dampingi, jangan sampai tidak mendampingi ya putra-putri ayah bunda belajar. Kemudian juga biasakan mengobrol, ini penting ya. Jadi biasakan mengobrol dengan anak. Misalnya, Dek sedang main apa Dek? Diajak ngobrol. Kenapa? Untuk menghubungkan ikatan batin. Ini yang sudah mulai ya dengan adanya apa? Handphone. Ikatan batin antara anak dan orang tua mulai lepas. Kenapa?
terpisah oleh handphone. Ya, kalau saya pernah mengisi parenting di SD, kata kepala sekolahnya, Ustadz dijelaskan tentang bahayanya setan gepeng. Apa setan gepeng? Handphone. Karena memang begitu. Saya sendiri pernah melihat langsung ketika ngantri di bank, bahwa anaknya, ibunya sibuk handphone sampai anaknya jatuh berdarah. Lupa kalau dibawa anak, ibunya sibuk pegang handphone dan anaknya jatuh sampai giginya berdarah. Atau juga pernah di rumah makan, ya, makanya usahakan ayah bunda kalau ngajak makan di luar, handphone jangan dikeluarkan. Ngobrol itu saat yang tepat untuk ngobrol, suami istri, ayah dengan anak dan sebagainya. Jangan biasakan ketika sudah bersama dipisahkan oleh handphone. Saya sendiri sudah terbiasa ya, kalau udah makan keluar udah ditaruh di tas. Kita ngobrol, karena biasakan kita menjalin ikatan batin. Jangan sampai kita, nah kadang ini ya, banyak kasus anak tidak memiliki rasa pekewu dengan orang, karena memang tidak punya ikatan. Jadi sesibuk apapun ayah bunda sekalian, bapak ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jalin komunikasi dengan anak dengan baik. Tidak ada salahnya bertanya, dek lagi ngapain, gitu, ngobrol. Sekalipun panjenengan harus, ayah bunda harus mengikuti dunia anak sesekali, ya ikut main, ya kalau zaman orang tua zaman dulu ya, yang bapak-bapak ya kuda-kudaan ya, padahal anaknya gede ya, ibu yang yang bunda ikut main bersama anak, diajak ngobrol, karena penting sekali untuk menjalin ikatan batin. Penting ini harus dijalin, jangan sampai lepas ya. Di luar sistem kurikulum ya yang ada, yang tersusun rapi, tersistematis, ada yang tidak diajarkan oleh sekolahnya, itu menjalin ikatan batin. Makanya jangan sampai canggihnya handphone ya memutus ikatan batin antara ayah bunda dan anak-anak putra putri ayah bunda sekalian. Jadi ya, jadi orang tua memiliki waktu untuk berkomunikasi, untuk bercengkrama dan sebagainya, dengan tujuan, dan ini pokok ya, agar anak memiliki ikatan batin. Kan ada ketika anak diminta tolong leleh luwe bahasanya, karena memang tidak terjalin ikatan batin. Anak-anak tidak memiliki rasa hormat kepada kedua orang tua. Kenapa? Menumbuhkan rasa hormat bukan dimarahi. Menumbuhkan rasa hormat anak kepada anak bukan jadi orang tua yang galak, bukan. Tapi bagaimana suksesnya orang tua menjalin komunikasi, menghubungkan ikatan batin dengan anak. Nah ini penting. Nah tantangannya adalah adanya handphone ya, ini katanya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Yang memang terjadi. Suaminya mesem-mesem, ibunya, anaknya juga main. Ini bagaimana akan terjadi ikatan batin? Karena memang sudah dipisahkan oleh handphone. Jadi itu ya, jadi orang tua harus memiliki waktu spesial untuk anak-anaknya, entah mengajak ngobrol, diajak piknik, dan ketika sudah piknik ya sudah, handphonenya dilepas, ditaruh di tas. Namanya prioritas untuk anak. Nah ini ya sudah mulai terkikis, mulai ya lebih asyik dengan dunia mayanya. Nah ayah bunda sekalian dirahmati Allah SWT, apa yang kita lakukan ya? Jadi sebetulnya secara umum langkah awal untuk mendidik anak adalah suami panjenengan, suami bunda semua memilih ayah bunda. Ini secara umum ya. Mudah-mudahan ayah bunda ya tidak salah pilih, dan bunda semua ini adalah orang yang tepat untuk mendidik putra putri bunda semua. Karena ini konsep awal di kitab-kitab fikih manapun, ketika berbicara bab tarbiyatul abna, yang dibahas adalah yang pertama kali adalah memilih calon ibu. Di buku-buku konsep pendidikan anak Islam, yaitu buku fikih tarbiyatul abna, yang pertama kali dibahas adalah menyiapkan calon ibu yang akan mendidik anak-anaknya. Bukan menyiapkan sekolah, ibu. Karena apa?
Ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Itu konsep secara global, secara umum. Jadi mudah-mudahan ibu semua bukan orang yang salah pilih, tapi adalah orang yang tepat ya untuk mendidik anak-anak bagi suaminya. Jadi itu ya. Jadi konsepnya adalah memilih ibu. Jadi maka konsep tahap pertama adalah jadilah ibu yang baik. Ya. Jadilah ibu yang baik. Masalahnya ini kadang saya sendiri kadang suka gemes ya, kadang ada suka nongol iklan di Facebook ya, ibu-ibu yang dia tidak punya anak ya, lenggak-lenggok di TikTok. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu semua di sini tidak termasuk korban dari TikTok. Apa dia tidak mikir bahwa dia punya anak yang dipertonton ke media sosial. Kalau anaknya karena anak itu bagaimanapun juga tetap pada fitrahnya nanti akan disinggung. Jadi bersiap-siaplah menjadi ibu yang baik yang akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Tidak harus jadi guru, ya Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana salah satu solusinya adalah kompak dengan sekolah. Sehingga apa? Tahu treatment, apa bahasa treatment? Trik-triknya untuk mendidik anak sehingga apa? Sinkron dengan sekolah. Strategi, betul. Jadi strategi yang kenapa? Ustadz-ustadzah di sekolah itu ya sudah melakukan pemetaan terhadap karakter anak ya, ayah bunda semuanya, sehingga ada jalinan komunikasi dengan adanya buku penghubung. Jadi yang pertama adalah jadilah ibu yang baik ya. Jangan sampai ayahnya banting tulang cari nafkah untuk pendidikan anak tapi tidak kompak dengan ibunya ya. Kan ayahnya banting tulang direwangi lembur gimana tapi ibunya tidak berperan serta ya. Sehingga apa? Ketika ibunya menjadi ibu yang baik benar dalam mendidik anak, ayahnya tenang bekerja mencari nafkah. Sehingga apa? Cita-citanya tercapai, bersama-sama di surga bersama keluarga. Kenapa? Ibunya ya benar dalam mendidik anak, ayahnya tidak sia-sia banting tulang. Harus kompak. Orang tua kompak di sekolah, ibu kompak dengan ayah. Kan enak ya, memang berat tapi harus dijalani. Mulailah jadi ibu yang baik karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Yang kedua ya, kewajiban kita termasuk saya orang tua adalah menjaga fitrah seorang anak. Karena anak itu seperti kertas yang putih bersih. Nah, beratnya mempertahankan agar kertas itu tetap bersih. Kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah suci bersih seperti kertas putih. Ini dia. Fa abawahu yahudani ayumajisani ayunassirani. Orang tuanya lah yang dia menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Intinya apa? Tugas orang tua itu tidak sekedar memberi makan. Tugas orang tua tidak sekedar memberikan mainan. Tugas orang tua tidak sekedar ngajak jalan-jalan, tapi apa? Mempertahankan anak di atas fitrahnya. Berat. Makanya ketika ayah bunda dulu sudah sepakat mengikat janji mau menikah, siap tidak ini? Berat. Ini tantangannya di sini. Jangan hanya karena aku nikah karo kowe sing penting cinta. Karena cinta aku menikahimu. Sudah siapa ini? Nah ini kita sebagai orang tua dalam rangka menjaga anak agar tetap pada fitrahnya. Ya. Nah berat. Makanya harus siap-siap mental ya ketika akan membangun sebuah mahlike, sebuah bahtera rumah tangga. Apa? Ini yang paling berat. Bagaimana
ayah bunda semua tetap menjadikan putra putri ayah bunda semua di atas rel yang benar, terus diarahkan. Kalau jatuh seperti ayah bunda mengajari anak main sepeda, jadi telaten, greteh, istiqomah, jangan baru jatuh sekali sudah dibuang sepedanya. Kenapa? Putra putri ayah bunda adalah benih yang ketika benar ngepelinya, nanti di masa depannya anak-anak ya putra putri ayah bunda semua tidak terlantar. Jadi itu ya, mengarahkan anak, menjaga anak-anak agar tetap pada fitrahnya. Ya, memang berat perjuangan dengan berbagai macam godaan, dengan berbagai macam keadaan. Salah satunya tadi handphone. Terlebih lagi diuji dengan ada pandemi ya, yang memaksa ayah bunda menjadi guru yang 100% ya di rumah melalui handphone dan sebagainya. Berat. Kita harus bersabar. Memang harus bersabar. Kalau tidak mau sabar nanti di surga. Ya, di surga tidak ada perlu sabar. Yang namanya masih di dunia ya harus sabar. Jangan menyerah untuk anak. Ya. Jangan menyerah untuk kebaikan anak, terus dilatih, belum terlambat. Inilah tantangan menjadi orang tua. Yang berikutnya, dan alhamdulillah ayah bunda sudah menyekolahkan ya, putra putrinya di pendidikan Islam yang di dalamnya mengajarkan tauhid, mengenalkan Allah, mengenalkan adab dan akhlak. Jadi ini yang paling pokok, mengenalkan putra putri ayah bunda semua yang dirahmati Allah Taala tentang siapa Tuhannya. Nah, alhamdulillah di sini ya sudah ada lengkap. Ya. Tinggal bagaimana di rumah. Jadi ayah bunda semua jangan bosan-bosan menanyakan kepada putra putri ayah bunda semua ketika di kebun binatang, Dek, itu yang menciptakan singa siapa? Jadi jangan semua masuk ini dalam rangka tarbiyatul aulad. Dek, itu yang menciptakan langit kok bagus banget, siapa sih? Nah, ditanya begitu. Jangan sampai ya benih yang bagus. Nah, seperti tadi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ya, jangan sampai benih bagus-bagus malah kok tidak kenal Allah, nanti besar menjadi anak yang ateis. Karena padahal waktu yang emas untuk mendidik adalah usia dini itu. Karena tadi bagaimana ia mendengar, bagaimana ia perdengarkan, berikan pemahaman. Dek, itu yang menciptakan gunung Merapi itu siapa? Kalau mengerti Allah ditalkin. Ya, karena itu apalagi TK sudah mulai paham ya, sudah bisa ngerti. Oh ini salah. Karena iya betul. Jadi usia dini itu ya sederhana sebetulnya tapi berat ya. Simpel sebetulnya, mendengar dan melihat. Nah, ketika di sekolah pelajar yang baik tapi di rumah tidak, itu semuanya akan muspro. Jadi mengenalkan, jadi jangan bosan ya ayah bunda semua mengenalkan kepada anak siapa Tuhannya. Ya, kalau sambil nyanyi ya luar biasa. Dan di rumah ngobrolnya seperti itu. Jangan sampai lepas kontrol, tetap dipertahankan. Di sekolah berapa jam? 8 jam? Berapa jam di sini? Nah, iya. Di sekolah sudah bagus. Pertahankan, dilanjutkan di rumah. Jangan berhenti di sekolah. Ya, jangan berhenti diajarkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau paket ngomongnya apa, Dek? Ya, begitu. Dibiasakan kalimat-kalimat thayyibah. Sehingga apa? Ya, dikenalkan juga. Nah, ini juga yang kadang anak-anak kecil sudah kenal zombie, sudah kenal hantu. Ini musibah ini. Jadi kecil-kecil sudah diajari penakut. Awas ada setan. Nah, ajar yang baik. Tahu tidak? Kalau kalian baca bismillah, jin setan itu mengecil seukuran lalat. Kita balik ya mindsetnya. Kita balik cara berpikirnya. Sementara awas ada kucing, jadi sampai gede takut kucing. Awas ada tikus, ya sampai gede padahal laki takut tikus. Nah, kita karena Islam Muslim ya punya cara yang baik, dia tahu tidak? Kalau kamu takut baca bismillah, jin langsung mengecil seperti lalat.
Dan itu sahih hadisnya seperti itu. Nah, jadi ajarkan kalimat thayyibah. Tahu tidak dek? Ya, kalau dibaca ini nanti dan talqin seperti itu bermanfaat sehingga apa? Menjadikan anak itu menjadi pribadi yang kokoh, terlebih laki-laki menjadi pribadi yang taat. Jadi tidak paranoid terhadap sesuatu, kan ada ya, karena salah didik paranoid. Laki-laki kok takut kecoa karena memang dari awalnya dari kecil seperti itu. Tidak seperti itu. Kita balik pola pikir anak-anak kita dengan kalimat-kalimat thayyibah, karena itu tadi konsepnya adalah bagaimana anak mendengar dan bagaimana anak melihat. Nanti di konten kita karena menarik untuk berbicara tentang pendidikan anak. Kemudian ayat Bunda, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, mengenalkan pentingnya sholat. Mengenalkan pentingnya sholat. Bagaimana Rasulullah terhadap cucunya perhatian sekali. Padahal belum mengerti ya bagaimana rukun-rukun sholat, tapi Rasulullah sesekali mengajak Hasan Husain untuk sholat. Dalam rangka ini dia mendengar dan melihat. Atau di rumah ayah bunda ya berikan pemahaman, oh ketika adzan ayah bunda langsung wudu. Nah begitu. Ketika pada hari saya melihat ayah bunda itu ngaji. Nah kita harus seperti itu ya. Jadi tidak mesti harus hafal bacaan ruku, tidak mesti. Nanti bertahap. Karena dalam hati saja anak diperintah sholat yang wajib itu 10 tahun. Nah usia dini ini bagaimana ayat melihat hal-hal baik dari orang tuanya, termasuk ketika mau ke mandi, ayo dek masuk kamar mandi, gimana doanya? Tahu nggak kenapa harus doa? Karena di kamar mandi itu tempatnya setan. Kalau adik ya baca doa nanti setannya pergi. Kalau saya ngajak ke santri ini lagi biasanya itu padahal ya saya nggak, padahal nih setan itu cuma sekali. Dengan bismillah saja kita malah yang ngilang di hadapan setan. Itu bentuk hadisnya sahih ayat kita semua. Jadi ketika kita mau masuk kamar mandi atau di rumah buka baju baca bismillah, Allah butakan jin dan setan. Hanya bismillah, makanya biasa talqin yang baik-baik. Jadi diajarkan, tahu tidak? Bismillah itu luar biasa. Ketika ayah bunda ajarkan, dek baca bismillah sebelum buka baju, nanti apa? Kalau adik baca bismillah nanti setan jin langsung menjadi buta. Hebat kan? Seperti itu ya. Jadi pentingnya forum seperti ini. Jadi ayah bundanya tahu ya bagaimana seharusnya mendidik anak. Ayah bunda kalau sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang penting untuk kita lakukan terhadap anak adalah berkomunikasi yang baik dengan anak. Lihat bagaimana Rasulullah memiliki cara yang bagus. Beliau pemimpin, beliau adalah orang paling sibuk. Tapi bagaimana ketika melihat anak? Ya. Jadi Rasulullah ketika melihat anak kecil ngobrol, "Hai Umair, ya, apa yang terjadi dengan gurumu itu?" Coba. Rasulullah bertanya kepada anak kecil. Ini faedahnya adalah bagaimana kita membangun komunikasi dengan anak. Rasulullah bertanya kepada ketika melihat anak kecil yang sedih melihat gurunya mati karena di kerem namanya anak-anak ya, lihat di senangnya senang pegang-pegang mati. Wahai Umair, apa ya gerangan yang terjadi dengan gurumu itu? Rasulullah coba bertanya kepada anak kecil, dan Rasulullah kadang ketika melihat anak kecil menjulurkan lidahnya. Tidak mengurangi komat Rasulullah. Itulah bentuk ya muamalah dengan anak. Selevel Rasulullah begitu, apalagi dengan seperti itu dengan anak. Tidak canggung ketika ya berkomunikasi dengan anak. Kita juga praktikkan di anak kita, ngajak ngobrol gitu. Jadi cara begitu ayah bunda semua yang dirahmati Allah Taala, tidak tidak ada kata terlambat. Kalau kemarin belum, sekarang mulai. Memang berat, tapi harus dicoba. Mudah-mudahan ayah bunda semua termasuk saya pribadi diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah SWT dalam mendidik putra putri kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sini